Tahun 2077, teknologi genetika yang telah berkembang pesat melahirkan organisasi misterius yang secara khusus berkompetisi untuk sesuatu yang disebut dengan perang hari esok atau para kaum elit menyebutnya dengan Tomorrow War. Ya, beberapa perusahaan besar bergabung untuk berinvestasi dalam penelitian mutasi genetika. Mereka menciptakan mutan atau manusia dengan kekuatan super untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mengelompokkan mereka dalam beberapa tingkatan. Para mutan menyebar di seluruh dunia, layaknya obat-obatan terlarang, dan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat. Oleh karena itu, demi memerangi kejahatan tersebut, para pemerintah bersama-sama membentuk tim gabungan keamanan internasional. Ini adalah era kejayaan dan sekaligus juga era terburuk. Medusa, salah satu organisasi misterius yang berada di Korea, memiliki mimpi untuk menentang takdir dan mengubah nasib. Mereka menciptakan dewa dengan mengorbankan nyawa manusia untuk melakukan eksperimen-eksperimen secara ilegal. Sebagai agen rahasia, International Security Alliance Organization, atau selanjutnya kita singkat ISAO, tokoh utama kita diperintahkan untuk menyusup demi mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Medusa. Tapi siapa yang menyangka terjadi kecelakaan hingga jagoan kita mendapat suntikan serum induksi genetika. Bantuan datang dari Fatty yang juga menyamar di Medusa sebagai divisi komunikasi. Tidak hanya membebaskan sang tokoh utama yang bernama Queen, tapi juga wanita lain yang menjadi subjek penelitian. Hal itu disaksikan oleh seorang wanita bernama Catherine yang sejak tadi mengawasi. Dia mengirim makhluk mengerikan yang memaksa Queen dan rekan-rekan memulai pertarungan yang cukup epik. Tembakan, tikaman, bahkan lemparan senjata paling mematikan milik Fatty, yaitu permen lollipop, tidak mampu melukai monster, sehingga satu-satunya solusi adalah melarikan diri. Namun, seketika mereka terhenti karena Catherine menampakkan diri tidak main-main. Wanita itu juga seorang mutan dengan kemampuan telepati yang mengagumkan. Catherine membuat semuanya terbuai dalam ilusi. Untungnya Queen segera menyadarkan Fatty. Fatty memberikan chip berisi bukti dan meminta Queen segera melarikan diri. Namun sangat disayangkan, itu tidak mudah karena si wanita pengawas cukup tangguh sampai akhirnya Itulah sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Bianzongren Youling Zanji, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Mutan, si gadis hantu perang. Merupakan film fiksi ilmiah Cina yang rilis di tahun 2022 dengan disutradarai, ditulis, dan dibintangi oleh warga setempat. Baik, daripada kelamaan dan bikin penasaran, langsung saja ceritanya akan saya lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan sebuah kota di Korea di mana gedung Medusa berlokasi. Kemudian ditampilkan seorang pria bernama Lee menyiksa Fatty yang tertangkap bahkan membunuhnya. Lalu pria itu pun menyaksikan evaluasi dari salah satu mutan, seorang gadis bernama Yui. Terlihat pada awalnya wanita itu dihajar dengan brutal sampai babak belur, namun tak lama berselang Yui pun segera bangkit dengan amarah luar biasa, yang mana menurut sistem, kemampuan khusus Yui telah bangkit. Kini Yui menjadi mutan dengan kekuatan kelas A. Merasa puas, Lee memerintahkan AI Medusa untuk memburu Queen dan merebut kembali chip yang dibawanya. Kembali ke jagoan kita, Queen, yang terbangun di sebuah apartemen sederhana. Wanita itu merasa bingung karena tidak bisa mengingat apa-apa. Dia bahkan sempat menghempaskan Ian, sang penyelamat, bagai lalat.
Namun, Ian terus mengejar, sampai akhirnya secara tak sengaja, Quinn menggunakan kecepatan supernya untuk menyelamatkan beberapa orang yang nyaris celaka dan melihat persentase pada tangannya meningkat menjadi 20%. Tak lama setelah itu, sebuah drone muncul mengeluarkan perintah penangkapan. Lalu sekelompok pria bertopeng datang menyerang yang mana dalam hitungan detik langsung dikalahkan oleh Quinn. Akhirnya, Ian mengakui dirinya adalah seorang polisi yang sedang menyamar, lalu segera mengajak Quinn meninggalkan tempat itu. Persentase yang tampil pada tangan Quinn menandakan proses mutasi dan kekuatannya. Saat ini Quinn telah mencapai kelas B. Oleh karena itu, Angela yang bertugas mengawasi dan memburu mutan melarang Lee ikut campur. Gadis itu memerintahkan Medusa mengirim Yui untuk menghabisi Quinn. Keesokan paginya, Ian lebih waspada. Menyadari Quinn telah terbangun, segera pria itu mengarahkan pistol kepadanya sekaligus untuk menginterogasi. Namun itu sama sekali tidak berguna karena Quinn memiliki kecepatan yang luar biasa. Lalu Ian pun menjelaskan misi yang sedang ia jalankan, yaitu menyelidiki kasus hilangnya para wanita di wilayah Icheon. Dia juga menjelaskan tentang amnesia yang dialami Quinn. Menurutnya, hal itu sering dialami para agen rahasia ketika sedang terpojok yang bertujuan untuk mengamankan misi dan rahasia organisasi. Tiba-tiba saja, ketika sedang menyelidiki chip, Pak Polisi datang menghampiri demi mengamankan identitas diri. Ian dan Quinn pun terpaksa berakting, dan untungnya itu berhasil mengelabui para petugas. Perasaan malu seketika memenuhi pikiran dan hati, namun itu tidak bertahan lama karena ancaman yang datang selanjutnya dari Yui. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan, pertarungan pun tak terhindarkan. Pada dasarnya, dua wanita mutan itu memiliki kekuatan super, hanya saja Quinn mengkombinasikannya dengan kecepatan, sedang Yui dengan kemampuan mengendalikan bebatuan, dan tokoh utama pria hanya mengandalkan selembar kain untuk menutupi tonjolan. Perbedaan kelas terlihat sangat jelas. Hal itu juga disaksikan oleh Lee yang sedang melakukan presentasi. Klien yang merasa kurang puas menolak untuk melakukan investasi. Itu benar-benar membuat Lee marah sehingga membunuh kliennya. Kembali ke jagoan kita yang dihajar habis-habisan. Untungnya Ian datang tepat waktu, dia langsung menyerahkan chip demi menyelamatkan Quinn. Namun Quinn yang tidak bisa terima, tiba-tiba merasakan sesuatu pada tubuhnya, sesuatu yang membuatnya meledak dan berteriak. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yui mengatakan dia sama sekali tidak bermaksud ingin membunuh Quinn. Semua dilakukan karena terpaksa dengan harapan Medusa mengizinkannya kembali ke orang tua. Sesaat kemudian, terdengar notifikasi penghancuran diri karena Yui berusaha membocorkan rahasia organisasi. Lee dan Angela kembali bertemu dan kini mereka melapor kepada Mr. L, pemimpin tertinggi organisasi Medusa. Pria itu berharap Lee dan Angela bisa menjalankan tugas dengan baik, terutama membawa Quinn masuk ke dalam organisasi Medusa. Seketika Quinn menjadi tak sadarkan diri, yang mana akibat tidak mendapat suntikan serum induksi gen. Yui sempat menjelaskan bahwa serum itu sangat dibutuhkan oleh mutan untuk bertahan hidup. Untungnya Bibi Ian memiliki serum tersebut. Wanita tua bernama Mei itu adalah seorang dokter ilegal. Dia mendapat sampel serum tersebut dari kenalannya di salah satu klub malam di Chinatown, sebuah wilayah bebas hukum.
Setelah mendapat omelan karena terus menjomblo, Ian membawa Queen ke klub tersebut. Dengan menurunkan persentase plus pesona yang membahana, Queen berhasil merayu salah satu kroco untuk dipertemukan dengan pemilik bar, seorang pria menor menggunakan gaya joget ayam seperti Joker yang kurang makan. Pria itu memang memiliki serumnya, tapi dia menolak untuk memberikan karena menangkap Queen lalu diserahkan kepada Medusa jauh lebih menguntungkan. Menyadari kesepakatan tak dapat diraih, jagoan kita pun mengembalikan persentase mutasi dan langsung beraksi. Namun aksi kali ini lebih hemat energi karena jika tidak maka Queen akan mati. Setelah mendapat suntikan serum dan mengucapkan salam perpisahan kepada Bibi May, Ian dan Queen sepakat untuk mendatangi rumah sakit operasi plastik Medusa. Akhirnya, pada momen ini, Queen tidak hanya mengingat semua yang dialaminya, yang mana mulai dari dibius hingga diubah menjadi mutan, tapi juga mengingat identitas aslinya, yaitu Yuling, seorang agen rahasia ISAO. Tiba-tiba mereka menerima komunikasi dari kantor pusat Medusa yang ternyata adalah Angela. Gadis itu memang imut, tapi memiliki hati yang kejam. Dia mengancam akan menghancurkan Chinatown dalam beberapa jam lagi jika Queen tidak muncul di sana dan memberikan chip. Menyelamatkan penduduk bukanlah bagian dari tugas. Oleh karena itu, Queen mengabaikan ancaman Angela dan langsung menemui Kapten Hans untuk menyerahkan chip sekaligus melaporkan kematian Fatty. Bagi Hans, tidak ada yang perlu dirisaukan karena Fatty telah melakukan tugasnya dengan baik dan yang terpenting adalah tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Namun Queen tidak perlu menjadi seperti Hans karena setiap orang pasti memiliki pola pikir yang berbeda. Chinatown beberapa jam kemudian, tibalah kini saat-saat yang dinantikan. Angela datang untuk menepati janjinya. Hanya Ian yang terlihat di sana, meskipun hanya manusia biasa, tapi pria itu bertekad untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Namun, sangat mengejutkan, ternyata Queen muncul memberi bantuan. Letusan permen karet menandakan dimulainya pertempuran dan seperti sebelumnya, Queen dengan mudah menghabisi para anak buah. Sangat disayangkan, ternyata itu hanyalah pengalihan. Angela tanpa ragu menghabisi Ian, lalu duel mutan pun dimulai, kali ini jauh lebih brutal. Queen masih dengan kecepatan supernya melawan Angela dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Saat terdesak, Queen lagi-lagi bermutasi, yang kali ini kekuatannya meningkat menjadi kelas S. Dan akhirnya, wanita itu pun langsung memenggal leher Angela untuk menghentikan regenerasinya. Tentu saja kematian Ian membuat Queen sangat bersedih karena kedekatan di antara mereka mulai terjalin. Namun Queen tidak boleh berlama-lama dalam duka, masih ada pertarungan yang harus diselesaikan, pertarungan akhir untuk menggagalkan rencana Medusa. Sementara itu, Lee sedang melakukan presentasi tentang Queen, mutan sempurna dengan kemampuan mutasi luar biasa. Sayangnya, para investor tidak tertarik mendanai proyek Medusa karena menganggap organisasi itu tidak mampu mengendalikan mutannya sendiri. Kembali pria itu dengan kejam menghabisi salah satu investor. Lalu tak lama kemudian, Queen pun tiba. Dia mengabaikan semua ocehan-ocehan Lee tentang dewa, tentang dunia baru, dan langsung memulai duel seru. Lee benar-benar tangguh. Selain kekuatan super, pria itu juga memiliki kemampuan telekinesis yang mana bisa menggerakkan benda apapun dengan pikirannya. Lee merasa sangat kecewa karena Queen menolak untuk bergabung. Pria itu mengatakan akan mengirim Queen ke dunia dewa. Di saat terakhir, Queen kembali mengingat Ian. Di mana kala itu, Ian berjanji setelah semua ini berakhir, mereka akan menikmati waktu bersama. Janji tersebut membuat Queen bangkit dan lagi-lagi kekuatannya meningkat yang mana kali ini hingga 50%. Itu membuat gerakan Queen benar-benar tak terlihat, bahkan serangan pamungkas Lee sama sekali tidak bisa mengenai Queen.
8 Oktober 2077, Kepolisian Korea Selatan bersama ISAO berhasil menangkap para staf dan anggota organisasi Medusa. Film pun ditutup dengan menampilkan kembalinya Ian untuk menepati janji. Teman-teman tidak perlu bingung karena Ian juga telah menjadi mutan. Selain itu, ditampilkan juga dalam waktu yang tidak ditentukan, Quinn melapor kepada Kapten Hans untuk melanjutkan misi menghancurkan semua organisasi jahat dan menegakkan keadilan demi tercapainya era kejayaan yang didambakan umat manusia. Dan yang terakhir, ketika middle credit ditampilkan siapa Mr. L sebenarnya, yang merupakan pemimpin tertinggi organisasi Medusa. Dan tamat. Pada awalnya saya mengira ini film biasa aja yang penuh dengan kelebayan. Dan ternyata saya cukup terkejut meskipun lebay tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi aksi, gerakan bela diri, dan visual effects yang cukup mumpuni bisa sedikit menutupi kekurangan tersebut. Ditambah lagi, durasinya yang singkat membuat film ini terasa padat dan tidak bertele-tele. Untuk kekuatan mutan, seperti yang saya jelaskan, dari hasil pengamatan saya selama film, masing-masing mutan mengalami peningkatan pada fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan regenerasi. Beda halnya dengan kemampuan khusus, yang hanya bisa dibuka atau dibangkitkan ketika mutan mencapai kelas A, seperti Quinn dengan kecepatan super, Yui mengendalikan batu, Angela kemampuan regenerasi, dan Lee dengan kemampuan telekinesis. Sayangnya tidak ada penjelasan apapun dengan pria gendut yang menghajar Yui serta Catherine, sang kepala rumah sakit, karena dua orang itu juga sepertinya memiliki kemampuan telekinesis yang sama seperti Lee. Untuk mutasi atau kebangkitan, saya pikir ini sistemnya sama seperti manusia planet Saiyan, seperti Son Goku dan Vegeta. Setiap kali dalam kondisi sekarat atau selamat dari kematian, maka kekuatannya akan meningkat. Oh ya bang, kapan Ian mendapat suntikan? Ini tidak dijelaskan, tapi menurut saya, Ian menyuntik dirinya sendiri sebelum kedatangan Angela. Jika diperhatikan, dia membawa koper yang sebelumnya diisi dengan suntikan serum. Menurut saya, dia sadar dengan kekuatan manusia biasa tidak akan mungkin bisa memenangkan pertempuran, oleh karena itu dia nekat menjadi mutan. Namun yang menjadi kejanggalan adalah seharusnya untuk menjadi mutan diperlukan proses sekitar 3 hari. Ini berdasarkan hilangnya Quinn setelah diculik oleh Medusa. Nah, kenapa tiba-tiba si Ian bisa jadi mutan dalam hitungan jam? Kan jadinya agak kurang gitu. Kok Lee ada 2 bang? Ya, tebakan terbaik saya adalah Mr. L mengkloning dirinya sendiri. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang, bukannya tidak mungkin itu bisa dilakukan. Tapi ya, kenapa harus Mr. L? Itu seperti terlalu mudah untuk ditebak. Ada lanjutannya nggak bang? Ini film tahun 2002, jadi ya pasti belum ada. Tapi peluang untuk dilanjutkan sangat mungkin, mengingat tidak hanya Medusa yang merupakan organisasi jahat pencipta mutan, dan semuanya memiliki satu tujuan untuk berkompetisi di Tomorrow War. Tidak jelas memang tujuan sebenarnya, tapi sejauh yang saya tangkap, ini berhubungan dengan bisnis senjata, di mana senjata-senjata konvensional dan nuklir tidak lagi dibutuhkan, diganti dengan manusia-manusia dengan kekuatan super. Jadi organisasi yang menang pasti akan menguasai pasar dan bahkan mungkin bisa menguasai dunia. Teknologi dan ilmu pengetahuan sama halnya dengan pedang bermata dua, artinya memiliki dua sisi yang berdampak positif dan negatif. Semua bergantung kepada manusia itu sendiri. Segitu saja teman-teman, silahkan bertanya atau berkomentar, dan silahkan juga merequest film. Bisa ketikkan di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!